Ternyata memang kumpulan bangsa jin jahat ini memang sudah berada di belakang rumah saya. Dan di samping rumah saya itu memang sudah lama lampunya itu tidak dinyalakan dan tidak dihuni oleh orangnya, sehingga menjadi sarang para bangsa jin jahat ini. Dan ternyata jin jahat ini berasal dari pabrik yang telah bertahun-tahun lama kosong, nggak ditempatin ya. Jadi ya mungkin ini adalah jin-jin yang dari sana. Begitu para sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Jadi Masya Allah ya, pertempuran melawan banyaknya siluman dan bangsa jin yang jahat dan kuat ini memang sangat luar biasa. Dari sehabis maghrib sampai jam 11 malam itu belum selesai kita bertempur dengan bangsa jin jahat ini. Jadi seperti biasa saya lagi masak air ya, bertemu lagi dengan saya Kang Irfan Wong Cirebon. Ya sedikit berbagi cerita atau dongeng cerita misteri tentang perkelahian tempur dengan bangsa gaib. Masya Allah, anak maning baik. Ini kita lagi masak air ya. Jadi sambil dongeng-dongeng, kisah cerita, kisah nyata, ini bukan dibikin-bikin atau ngasal atau ngarang. Ini saya sendiri yang alaminya dengan keluarga saya. Diserang oleh bangsa siluman, bangsa jin jahat. Begitu para sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Wah, airnya sudah matang, sudah mendidih. Mari kita membuat kopi, kemudian meneruskan dongeng di depan rumah. Oke, para sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Jadi kita meneruskan cerita yang tadi ya, para sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Yang kejadian waktu dari maghrib sampai jam 11 malam. Kita bertempur, berperang melawan bangsa jin siluman yang ganas ini. Dan alhamdulillah semua atas kehendak izin Allah. Saya makhluk yang tak berdaya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Segala kejadian, semua atas kehendak izin Allah. Para sedulur dimanapun Anda berada. Jadi kebayang gak istilahnya kita ini bertempur dari sehabis maghrib sampai jam 11 malam. Itu kita bertempur bergantian. Jadi bergantian, yang ini karena nongol lagi karena saking banyaknya jin dan siluman ini dari pabrik yang lama kosong. Jadi kemungkinan para jin-jin itu istilahnya lagi bermain atau lagi main lah, yaitu di belakang rumah saya. Yang samping rumah saya itu memang gelap rumahnya, lama nggak dihuni, jadi gelap, lampunya nggak dinyalain. Makanya para sahabat sedulur, kalau rumah itu jangan kamarnya digelapin, bahaya. Nanti bisa diisi atau disinggahi oleh para bangsa gaib, makhluk yang bernama jin. Awal pertama kita kejadiannya itu adik saya itu tiba-tiba alat kelaminnya itu bengkak, yang laki ya tiba-tiba membesar. Jadi seperti digigit oleh bangsa Gondoruo, tapi cuman kepalanya aja. Kalau ini bahasa ini ya seperti inilah. Jadi cuman kepalanya aja yang sangat menyeramkan. Itu dilihat dari mata batin ya. Luar biasa sekali, sangat kencang menggigitnya sampai saya kewalahan untuk menarik. Ketika saya tarik makhluk ini, adik saya yang digigit ini makin menjerit, makin kesakitan, sampai satu keluarga pada menangis melihat kejadian itu karena real ya. Jadi alat kelaminnya makin besar, frontal, serentak kaget. Tragis kejadiannya karena alat kelaminnya itu membengkak
membesar. Yang laki ini jadi kan kaget, kok tiba-tiba membesar dan nangis. Begitu para sahabat sedulur, dan seketika itu saya hilang kendali, nggak karuan, nggak jelas, main pukul sana sini sampai rumah pada hancur. Yang jelas itulah tipuan jin, karena saya hilang kendali, seolah-olah saya ingin memukul jin-jin yang di tembok, di kaca, di pintu, dan saking banyaknya itu saya berperang. Ternyata yang saya pukul itu tembok, kaca, pintu, sampai pada rusak semua ya. Ya masya Allah, di luar kendali saya itu, karena memang saking keselnya saya. Jadi semua hampir adik saya, kakak saya itu kesurupan, dirasukin jin-jin jahat ini. Dan lebih ininya lagi, jin ini seolah-olah pengennya saya itu menghantam adik saya, kakak saya yang dirasukin. Ini nah cara jin agar kita ini saling menghantam, saling memukul. Ketika mereka sudah keluar dari badannya, kita juga yang rusak. Saya mengambil pelajaran dari situ. Begitu pinternya bangsa mereka menipu kita gitu, yang tidak terlihat, yang tidak melihat mereka dengan secara mata dohir, sehingga saya hilang kendali. Wah, pokoknya istilahnya saya itu benar-benar nggak bisa mengendalikan diri, sehingga main pukul sana sini. Untungnya yang saya pukul itu bukan orangnya. Jadi kalau ketika jin itu masuk ke dalam orang, saya berhenti. Saya tahu bahwa ini jebakan, jadi ada yang mengendalikan saya kan. Itu mungkin yang dinamakan godam, entah, wallahu alam bishawab. Jadi saking banyaknya jin yang sini, ini udah kalah datang lagi, yang ini kalah datang lagi, yang ini kalah datang lagi. Istilahnya nggak kehitung, karena mereka dari pabrik kosong ya, jadi kan jumlahnya nggak kehitung. Jinnya kuat-kuat, ganas-ganas, siluman, masya Allah. Jadi saking banyaknya jin ini, sampai jam 11 malam kita ini baru selesai berperang ya. Itu juga alhamdulillah, istilahnya singkat cerita itu saya dibantu oleh leluhur dari Cirebon. Jadi yang pertama saya kaget ketika pas menjelang mau detik-detik mau berhenti, mau di ruqyah semua rumah saya yang ada di dalam, jin-jin yang ada di dalam rumah saya itu diruqyah oleh leluhur saya yang dari Cirebon. Dan dia sambil ngomong, sepertinya dia ngamuk-ngamuk, bahasanya ya kalau bahasa ininya dia itu ngamuk lah. Siapa yang berani apa istilahnya mengganggu keluarga ini, katanya orangnya nggak pernah begana begini, orangnya baik-baik kok diganggu. Kalian kenapa mengganggu keluarga ini, maksudnya keluarga saya nggak pernah begana begini kok diganggu. Jadi ngamuk sambil ngeruqyah, diambilin jin-jin yang ada di rumah saya. Sampai ya mohon maaf, itu juga semua sepengakuan dari yang membantu saya. Itu ada Ki Gede Palemenan yang namanya Ki Ageng Tepak. Itu mohon maaf ya, karena saya bertanya langsung, maaf kalau boleh saya tahu siapa jenengan yang membantu saya. Saya Ki Ageng Tepak. Oh, terus ada lagi, mohon maaf siapa? Katanya saya Nyimas Ayu Gandasari, begitu. Nah, dari situ saya udah, nanti makin kesana makin kacau urusannya, karena banyak yang mengaku-ngaku seorang wali atau orang-orang sakti. Takutnya saya salah menafsirkan atau salah menebak, atau saya malah dibikin kacau lagi. Memang mereka membantu, tapi yang bikin takutnya itu jadi fitnah itu masa seorang wali-wali ya. Wallahu alam, kan kembali lagi ini atas semua kejadian itu atas izin Allah. Barangkali benar atau tidaknya, karena waktu itu juga saya baru sekali mengenal ataupun mengalami bertempur ataupun mengenal dunia gaib seperti makhluk jin atau misteri-misteri, iya, istilahnya di dimensi lain.
saking lamanya kita bertempur. Itu kalau tidak salah saya itu 4 hari badan pada sakit, karena memang ulin sana sini ya. Jadi memang istilahnya badan udah benar-benar kehilangan energi ataupun tenaga, lemes. Sampai hampir 4 hari saya terbaring lemah, untuk bergerak pun pada sakit. Nah, dari situ saya mengambil banyak pelajarannya, karena ya kita langsung benar-benar diajarkan banyak pengalaman dan ilmu langsung secara langsung oleh bangsa jin. Ya, ada yang jin yang baik juga, dan juga dari jin yang jahat. Intinya saya dikasih pelajaran bahwa kehadiran mereka itu ada di sekitaran kita, dan mereka bisa juga menyakiti kita ataupun yang membuat kita celaka, begitu intinya. Makanya kita ini ya orang-orang yang gemar istilahnya menjalankan ibadah dengan istiqomah secara baik dan benar, tidak pernah ketinggalan, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Begitulah intinya. Dan juga selalu istighfar, berzikir, bersolawat. Mungkin orang-orang positif yang susah diganggu oleh bangsa jin. Begitu para sahabat dulu. Positifnya mereka karena selalu mengerjakan ibadah, tidak telat ya 5 waktu, berzikir, sehingga mereka sulit untuk ditembus oleh bangsa jin. Mungkin begitu ya. Dia pengalaman saya. Mudah-mudahan saya dan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yang merasa bodoh dan awam, masih perlu banyak belajar. Intinya kita cuma berbagi pengalaman, dan cerita ini cerita nyata, kisah nyata yang diambil oleh diri saya dan keluarga ya. Kang Irfan Wong Cirebon. Bisanya saya terjun di dunia misteri, punya pengalaman di dunia gaib, sering menolong sana sini. Itu awal-awalnya dari keluarga dulu. Keluarga saya sering dihantui atau diteror ataupun istilahnya diganggu oleh bangsa mereka, sehingga saya itu rasanya ada yang batin saya itu merasakan bahwasanya saya mampu untuk, ya bukan saya mampu ya, tetap juga Allah juga yang membantu, yang menolong ya. Jadi Allah juga yang menolong, yang memberikan pertolongan kepada hambanya yang benar-benar meminta pertolongan. Jadi waktu itu ya memang saya merasakan bahwa sepertinya Allah itu percaya pada saya, istilahnya untuk bisa membantu ataupun menolong sesama hambanya yang mungkin membutuhkannya dari gangguan gaib. Dan sekian banyak orang-orang yang pernah saya tolong, bukan saya sih ya, saya nggak merasa sedikit pun bisa untuk menolong, karena segalanya atas izin dan kehendak Allah dan pertolongan Allah. Kalau saya nggak bisa apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya yang bodoh, saya yang awam, saya yang miskin ilmu, ya tidak merasa sedikit pun di hati saya merasa bisa, merasa begana dan begini sakti atau hebat. Makanya ketika saya habis ngobatin orang yang terkena gangguan gaib, saya selalu menitipkan pesan sambil syiar bahwasanya segala kejadian itu ini cuman hanya teguran dari Allah, atau kita ini untuk mengingat Allah ya, bahwasanya kita ini diingatkan oleh Allah oleh sebuah kejadian ataupun musibah, diuji dan dicoba, itu kita ini diingatkan oleh Allah agar kita ini kembali mengingat Allah. Begitu para sahabat dulu. Jadi ya enggak kehitungan sih kejadian-kejadian yang aneh. Ada yang pengen ditumbalkan, ada yang ingin menjadi tumbal, ada yang terkena santet, sihir, dan istilahnya saya itu terjun langsung
mendapatkan pengalaman langsung dari perjalanan spiritual ini, perjalanan paranormal. Aduh, ana maning bae. Ya, perlu diingat saja bahwasanya kita ini cuman sekedar dititipkan. Jadi dititipkan sedikit lah. Intinya itu titipan, bukanlah kehebatan ataupun kesaktian, entah itu amal, entah itu ilmu, kesaktian, kelebihan, intinya itu dititipkan. Nah, kita yang merasa dititipi ya mudah-mudahan bisa amanah dengan titipan itu. Semoga bisa bermanfaat untuk sama, ilmunya itu digunakan untuk jalan yang baik dan benar, dan bisa saling menolong. Intinya bisa saling memberikan manfaat atau bisa manfaat untuk sesama. Begitu ya para sahabat dulu. Mungkin banyak ya orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai ya ilmu kebatinan lah, sehingga mereka bisa membantu sesama, menolong sesama. Tapi itu kembali kepada dirinya masing-masing. Ada yang mungkin dibikin ria, ada yang menunjukkan dirinya, ada yang istilahnya pengen diaku orang pintar, orang sakti, dan lain sebagainya. Itu kembali lagi kepada orangnya tersebut. Ketika mereka mampu membawa ilmu tersebut, ya mungkin ia akan langgeng ataupun berkah diridhoi ya. Jadi mungkin orang yang istilahnya pengen ria, pengen dianggap orang sakti, dan tujuannya keduniaan terus, ya mungkin tidak langgeng. Karena ya memang ujian daripada orang-orang yang mempunyai kelebihan itu ya terkadang kita menjalani untuk menolong sesama ikhlas, terkadang kita ini disepelekan, sehingga ya begitulah, terkadang kita ini sulit untuk mencari apa istilahnya, agar hati ini merasa bisa, sulit sekali. Ujung-ujungnya itu merasa bahwa kita yang melakukan itu, padahal bukan ya. Jadi ya orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah ya bisa mempunyai kelebihan itu yang mungkin kembali kepada diri mereka masing-masing. Jika seorang itu mempunyai titel, mungkin mereka si pasien itu akan banyak dan ngantri lah, mengasih banyak uang. Nah, yang bikin ibanya kayak saya ini, istilahnya mempunyai kelebihan, sering tolong sana sini, tapi nganggur ya. Jadi kan yang dipikirkan buat anak, buat istri. Kadang-kadang orang-orang yang mempunyai kelebihan itu kebanyakan kalau dia tidak bekerja, tidak apa ya, tetap aja dia itu nggak bisa istilahnya melawan hawa nafsunya sendiri. Jadi kadang-kadang dikomersikan. Pokoknya luar biasa lah tantangan-tantangan orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ada yang kitanya ikhlas tapi dihianati, terkadang kita membantu tapi disepelekan. Nah, tapi kadang orang yang istilahnya udah punya titel, entah ustadz ataupun kiai, mereka akan disegani. Jadi belum apa-apa udah dibawakan beras apa. Dan nasib-nasib seperti kita ini ya kadang-kadang disepelekan. Ya istilahnya kasih aja lah rokok, kasih aja gini gitu. Kadang ya itu kembali lagi ke orangnya. Kadang-kadang orang yang punya titel, yang merasa dirinya udah cukup dan mampu, kadang-kadang dikasih nggak mau. Begitu kadang-kadang dikembalikan lagi nggak usah gitu. Kadang yang masih mau menerima meskipun dia sudah cukup ya masih ada banyak sih. Karena saya tadi bilang ya kembali lagi kepada orang tersebut. Jika tujuannya dunia ya mereka bisa mengumpulkan dunia karena mengandalkan kemampuannya itu. Jadi intinya dikomersilkan lah. Ya bukan komersil siapa sih ya, wallahu alam lah. Jadi ujung-ujungnya ngomongin orang janganlah, bahaya. Karena ngomongin orang itu akan, mohon maaf lah, siapapun anda dimanapun anda, mohon maafkan saya ketika ego saya lagi nongol, sombong saya lagi nongol,
kesalahpahaman saya lagi nongol, pandangan buruk saya lagi nongol, itu memang suatu istilahnya yang ada istilahnya kadang-kadang yang ada pada diri kita ya. Jadi ujung-ujungnya kita ini ngomongin orang, bahaya sekali, karena kalau udah ngomongin orang, amal kita rusak. Sangat berbahaya sekali para sahabat sedulur. Jadi mohon maaf lah jika ada salah kata ataupun ucap, sangat berbahaya sekali. Tadinya cerita tentang gaib, ngomongin orang, bahaya. Ini durasinya agak panjang ya. Mau ada yang menonton, mau tidak, terserah. Mau di subscribe, mau tidak, terserah. Intinya kita dongeng. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita ini ya, karena saya juga merasa sebenarnya malu, karena apa baru bisa ngomongnya saja, itu baru bisa ngomongnya saja, praktiknya juga susah. Begitu sahabat sedulur, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kang Irfan Wong Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.